Shalom, saya S.A. Purba dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Raya tercinta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang hubungan iman Kristen dengan pengetahuan, dan ini akan menjerumus kepada hubungan iman Kristen dengan apa saja itu ilmu pengetahuan, dan termasuk itu iptek. Ini dia videonya, cek it out. Jadi kali ini saya akan menjelaskan yang pertama itu apa itu iman Kristen, yang kedua apa itu ilmu pengetahuan, dan yang ketiga itu hubungan ilmu pengetahuan dan iman Kristen, atau sebaliknya hubungan iman Kristen dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama, apa itu iman? Dalam buku Ibrani atau kitab Ibrani bab 11 ayat 1 disebutkan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah membenarkan dan meyakini dengan hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, selanjutnya, apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan adalah gabungan dari beberapa disiplin ilmu yang disusun secara sistematis dan logis dengan tidak mengabaikan sebab dan akibatnya. Nah, di sini ilmu pengetahuan adalah dasar dari terbentuknya ilmu pengetahuan dan teknologi, atau ilmu pengetahuan inilah yang membentuk atau yang mendasari terbentuknya iptek. Next, kita lanjut kepada inti video ini, yaitu hubungan iman dengan ilmu pengetahuan. Apakah iman Kristen bertentangan dengan iptek? Apakah orang Kristen harus anti teknologi? Tentu, itu semua tidak berlaku. Bila semua orang Kristen adalah orang-orang yang anti teknologi, sungguh menyeramkan dunia ini, oleh karena kalangan cendekiawan akan dikuasai oleh kalangan orang-orang ateis, kejam, dan tidak mengenal kasih Allah. Kita tidak dapat memisahkan iptek dari kehidupan kita karena manusia diberi akal budi oleh Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia. Kejadian 1 ayat 27. Dengan anugerah akal budi tersebut, manusia mengembangkan teknologi untuk melaksanakan mandat Allah. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 28. Ada dua prinsip yang harus kita pegang teguh dalam menghadapi ilmu pengetahuan. Yang pertama, takut akan Tuhan apapun yang kita lakukan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Walaupun kita seorang ilmuwan, kita tidak mengembangkan teknologi yang menyengsarakan umat manusia, seperti senjata pemusnah massal atau senjata nuklir. Bila kita menjadi pedagang, kita harus berdagang dengan jujur dan tidak menipu konsumen. Sebagai bonus, kita akan membahas hubungan timbal balik antara iman dengan iptek. Iptek dapat menjadi berhala karena dapat menjelaskan segala perkara, masalah hidup, dan memenuhi harapan manusia. Maka iptek dijadikan dewa dan manusia tidak memerlukan Tuhan. Yang kedua, menciptakan keadaan tak bernoda. Ini telah terbukti di mana teknologi audio dan visual seperti alat-alat elektronik telah menciptakan dunia hiburan yang tidak bermolar. Yang ketiga,
Teknologi termasuk alat bukan tujuan. Contoh yang jelas adalah perkembangan teknologi nuklir. Penemuan tenaga atom adalah suatu penemuan yang hebat, sama pentingnya dengan penemuan api oleh manusia purba. Tetapi jika di dalam penggunaan tenaga nuklir itu kita tidak bertanya, untuk apa tenaga itu akan kita pergunakan, maka tenaga nuklir itu akan menjadi alat yang dipergunakan manusia untuk menghancurkan diri sendiri. Sekian video dari saya. Terima kasih.